Dimulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, usikum wa nasihat bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, di tauhid yang kita pelajari itu ada penjelasan tentang Nabi Muhammad. Sebenarnya banyak, tapi yang ada di kitab Al-Qaulul Mufid itu ada dua. Judulnya Himayatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Janah Bertauhid Wasadahu Yusiru ila asyirki. Judul yang mirip seperti itu ada dua. Dalam bahasa Indonesianya, upaya Rasulullah dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Tentu saja judul itu adalah pendapatnya penulis kitab tauhid itu. Tapi pendapat itu didasari pada dilalah. Saya ulangi, di dalam kitab ini ada dua hal berkaitan dengan penjelasan tentang upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Nah, salah satunya yang akan kita bahas ini, Himayatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, cara Rasulullah atau upaya Nabi dalam menjaga batas-batas tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Dimulai dari mana penjelasannya? Dimulai dari ketika Rasulullah lahir. Ini pas kebetulan sebentar lagi tanggal 12 Rabiul. Nabi Muhammad lahir itu situasinya masyarakat menurut kitab Rafiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah itu musimnya paceklik. Nah, itu paceklik. Paceklik itu apa itu? Ya, tidak banyak ada makanan. Karena musimnya paceklik, banyak ibu-ibu dari desa datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Apa pekerjaan yang diharapkan? Jasa momok. Di antara rombongan yang datang itu ada seorang ibu yang namanya Halimah. Ini nanti yang merawat Rasulullah. Di kitab itu dijelaskan fama minna imra'atun illa qulidha 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatahbahu idza qila laha innahu yatim. Setiap ibu atau wanita, ya, dari rombongan kami, kata Halimah Asadiyah, ketika ditawari bayi Muhammad itu ditolak. Tidak ada yang mau merawat. Idza qila laha innahu yatim, ketika diberitahu kepada ibu ini bayi yatim. Kan yatim loh. Ditolaki semuanya.
Wadhalika kunna narjul ma'ruf min Abi Sobiyin. Itu bisa dipahami. Kalau yatim, lalu siapa yang jawab memberikan apa namanya gaji upah? Nah, kemudian dalam kitab itu diterangkan panjang lebar, ya. Kemudian Halimah As-Sa'diyah itu bilang sama suaminya, karena satu-satunya bayi yang belum ada itu bayi Muhammad itu tadi. Wallahi la adhabanna ila yatim, kata Bu Halimah, ya sudah mas, bilang ke suaminya kalau pakai bahasa kita sekarang, saya ambilnya saja anak yatim itu, ya. Kemudian suaminya menjawab, qala la alayka taf'ali. Oh ya, ambil saja gak apa-apa. Asallahu ayyaj'ala lana fihi barakah. Mudah-mudahan Allah menjadikan. Nah, dari situ juga ada pengertian. Loh, ini zaman jahiliyah, Nabi masih kecil kalau sudah mengerti tentang Allah. Ya sudah, memang. Mereka sudah paham tentang Allah. Makanya bapaknya Rasulullah sendiri diberi nama siapa? Tuh. Terus misinya Nabi itu bukan mengajak mengetahui tentang Allah itu ada, tidak. Tapi misinya Nabi itu mengajak menjadikan Allah itu satu-satunya. Jadi saya ulangi, misinya Nabi itu bukan mengajak mereka menjelaskan kepada umat saat itu bahwa Allah itu ada, bukan itu. Tanpa dijelaskan oleh Nabi, mereka sudah mengerti. Nah, itu kata ulama-ulama tauhid, levelnya mereka pengetahuannya tentang Allah itu cuma di level rububiyah. Level apa rububiyah? Level rububiyah itu mengerti Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta, tapi tidak menjadikan Allah satu-satunya. Itu. Terus kehadirannya Nabi dengan konsep la ilaha illallah, menjadikan Allah satu-satunya, bukan benda, bukan barang, bukan ini semuanya tidak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kemudian bayi Muhammad dibawa pulang, ya, sampai di rumah sehari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya sampai 1 bulan. Ternyata di rumahnya Bu Halimah itu ada perubahan. Ini yang disebutkan oleh suaminya tadi, ya. Suaminya tadi mengatakan, Wallahi demi Allah, asallahu ayyaj'ala lana fihi barakah. Mudah-mudahan Allah menjadikan ada keberkahan. Apa perubahan yang ada di rumahnya? Satu, asinya Bu Halimah keluar banyak. Nah, ibu-ibu kan paham, baby itu kalau mimiknya banyak, tidurnya ya. Ya, ternyata kadang-kadang begitu itu dibawa sampai dewasa. Kalau udah dewasa itu kalau perutnya masih lapar nggak bisa tidur kan. Yang kedua, perubahan itu ketika suaminya Bu Halimah, menurut kitab tarikh yang saya baca, memerah air susunya unta, ternyata juga keluarnya. Padahal musimnya tadi apa? Pajak keliling. Itu saya bisa mengambil kesimpulan di kitab itu ditulis, ya. Kemudian suaminya Halimah bilang, Pak Allah ya Salimah, Allah ya Salimah, kan asal jenis matan mubarakah. Demi Allah Halimah, kamu ini membawa bayi yang penuh dengan. Jadi ternyata kehadiran Nabi kita Muhammad SAW, walaupun masih merah, masih bayi, itu Allah sudah menunjukkan tanda-tanda karena ini akan merubah tatanan dunia. Ternyata sampai besar, sampai kita bisa rasakan.
masyarakat itu tertata dengan baik, mana suami, mana istri, mana hubungannya, mana orang, ya, mana halal, mana boleh, mana tidak, ya, mana perlu dihukum dan sebagainya. Itu juga karena ada siapa tadi? Rasulullah SAW. Jangan kalau membahas kitab tauhid yang sebelumnya judul-judul tentang kitab tauhid. Inilah satu-satunya orang bermiliar-miliar yang pernah ada di dunia yang besok di akhirat itu menghadap Allah Subhanahu. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, tapi Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan apa? Minta kepada Allah agar diberi kesempatan untuk bisa memberi apa? Siapa? Yang mudah-mudahan jenengan dan keluarga kita semuanya dapat syafaat. Nah, di situ ya. Kemudian berikutnya, saya tidak menjelaskan detailnya mulai dari balita ini, itu dan sebagainya macam-macam panjang. Ketika sudah besar menjadi nabi dan rasul, ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan supaya persepsinya umat dan masyarakat ini tidak salah tentang nabi, maka nabi sudah menjelaskan berkali-kali tentang dirinya. Saya ulangi, ketika sudah besar menjadi nabi dan rasul, diperintahkan oleh Allah berdasarkan wahyu untuk menjelaskan tentang posisi siapa sebenarnya nabi. Ya, supaya persepsinya para sahabat dan umat yang mengikuti Nabi itu tidak salah tentang sosok siapa dan salah satunya itu kita bisa baca di surat 41 ayat yang ke-6. Surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat yang ke-6 itu menjelaskan tentang sosok Nabi Muhammad sebagai manusia seperti manusia. Nah, ini supaya kita punya pandangan yang sesuai dengan akidah ya tentang Nabi Muhammad yang berdasarkan dilalah. Surat 41 ayat berapa tadi, Bro? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Ada bahasa Indonesianya, Bu? Monggo. Iya. Nggih. Nah, sudah saya potong sampai di situ. Berarti Nabi Muhammad itu kebutuhan dasarnya sama dengan manusia pada umumnya, Pak. Karena butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh sosialisasi dengan masyarakat, butuh berkeluarga dan sebagainya. Dan ayat yang semakna ini banyak, Pak, yang menjelaskan sosok tentang Nabi Muhammad itu. Ya. Misalkan ada di surat Al-Kahfi yang dengan baca berkali-kali itu. Qul innama ana basyarum mithlukum. Saya ini manusia seperti Anda. Nah, kalimat mithlukum itu tahqiqul basyariyah. Tahqiqul basyariyah itu menguatkan hakikatnya tentang Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Bedanya apa, Bu? Monggo terusnya. Yang diwajibkan kepada itu bedanya. Maka Rasulullah itu berkali-kali bercengkrama memperoleh dan menerima agama dari malaikat Jibril. Salah satunya Nabi pernah mengatakan ala arti kabiru kiatin ja'ani biha Jibril. Siapa mau tak doakan? Ini berkaitan dengan orang sakit. Ini Profesor Pani Aceh sakit juga, Pak. Ya.
Saya dapat informasi dari Trapolda di Senin kemarin. Saya dengar begitu. Oh, ya mudah-mudahan Allah memberikan sehat. Ya. Binas alibil ba'sa isyi antasa sifat sifat la yughadiru. Saya lanjutkan. Jadi Nabi itu bolak-balik didatangi Pak Malak Jibril untuk menerima wahyu dari Yuha. Tadi saya sebutkan ja'ani biha Jibril. Jibril datang kepada saya. Jadi menerima wahyu. Lanjut Bu terjemahnya. Sesungguhnya annama ilahukum ilahu wahid. Ayat yang semakna dengan ini banyak. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti Anda. Bedanya menerima wahyu. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, Allah. Lanjut Bu, monggo. Ya, fastaqimu ilaihi istiqamah. Tetap orang itu diperintahkan untuk beristiqamah, meyakini istiqamah tentang Allah tadi siapa, tentang Rasulullah tadi siapa. Wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Monggo. Nggih, ya. Jadi ayat yang semakna yang menjelaskan tentang hakikatnya Nabi Muhammad sebagai manusia biasa itu banyak sekali. Ya. Maka kita semuanya, persepsi kita dan pandangan kita, keyakinan kita tentang Nabi Muhammad itu juga harus pakai dalil dari dia. Contoh yang kedua tentang Nabi Muhammad yang disebutkan tentang dilarang dalilnya. Saya tanya dulu kepada kita semua. Apa betul Nabi Muhammad itu ketika masih hidup, Nabi Muhammad itu juga keluar masuk pasar untuk memenuhi kebutuhan ekonominya? Ya, pertanyaannya berikutnya. Pantas nggak Nabi itu jual beli? Nah itu tadi benar, karena manusia biasa. Maka sosok Nabi Muhammad ini itu nanti sebagai uswatun bagaimana transaksi jual beli yang halal, yang baik, dan seterusnya. Tapi sebaliknya Pak, apa sebaliknya? Orang kafir justru menolak keberadaan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul karena Rasulullah keluar masuk pasar. Nah, sebaliknya, itu kan pikiran silang merah, salah, keliru. Ya, alasannya dua. Kenapa kok keluar masuk pasar? Bukan hanya itu, makan seperti yang dimakan masyarakat Mansa pada umumnya saat itu. Dengan dalih dua itu menolak Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nah bagi panjenengan, ya kebalikannya malah. Wong ini sosok yang akan dipakai contoh, Rasulullah juga akan memberi contoh tentang bagaimana perilaku yang manusia sehari-hari. Nah di situ. Ternyata ini juga dimasukkan di Quran tentang sosok Nabi Muhammad keluar masuk pasar itu. Coba Allah yang berada di atas itu berkeinginan menjelaskan tentang nabinya bahwa nabinya itu ini manusia biasa keluar masuk pasar. Tapi orang kafir menolak. Nah itu diabadikan di Quran cerita tentang Nabi Muhammad keluar masuk pasar itu ada di surat 25 ayat yang ke-7. Al-Furqan ya Pak. Surat yang ke-25 ayat yang ke-7 tentang sosok Nabi Muhammad yang dalam sudut pandangan kita pakai bahasa sekarang ya karena Rasulullah memenuhi kebutuhan ekonominya. Ya. Apa bahasa Indonesianya?
Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Monggo. Ya, surat 25 ayat yang ke-7. Monggo. Itu loh kalau saya ngaji di kampung-kampung itu ibu-ibu saya beritahu, ibu, misalkan Rasulullah itu hidup di Surabaya, Surabaya pakai apa? Iya, kalau hidup di Lamongan, kalau hidup di Jogja, ucapan-ucapan begini bukan oleh bilang kita ini merendahkan Nabi, Pak. Justru memposisikan yang sebenarnya proporsional, ya. Itu untuk memberikan pemahaman saja. Nanti kan di Surabaya ya, kalau misalnya begitu ya, di Ponorogo ya beda, di Lamongan ya soto misalnya begitu ya. Karena tradisinya di sana budayanya sarapannya pakai begitu. Nah ini bahasa Qur'annya qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am. Kenapa? Rasul itu kok makan makanan seperti yang kita makan. Bukan hanya itu, Bu, lanjut. Nah, yang satunya lagi wayamshi bil aswad. Ya, berjalan-berjalan di mana? Pasar. Apa usulnya orang kafir? Lanjut, mengapa? Nah, usulnya dia, sosok utusan itu siapa? Malaikat. Nah, sekarang saya tanya panjenengan, pakai logika. Kalau kehadiran Rasul itu dipakai contoh, bisa nggak manusia mencontoh malaikat? Nah, di situ, ya. Kalau pakai bahasa yang lain, malaikat kadoyan. Itu. Lah kalau manusia kok disuruh mencontoh perilakunya malaikat, ya nggak bisa. Itu kalau panjenengan tarik sebelum adanya manusia, sebelum adanya manusia, ada dialog antara Allah sama malaikat. Ya, dialog. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di dunia seorang, tidak disebut ada, tapi khalifah. Fungsinya apa? Jawabannya malaikat satu, atau ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi kata malaikat, apakah Allah akan menciptakan nanti manusia yang di dunia itu membuat kerusuhan, pertumpahan darah, pembunuhan ini itu dan sebagainya. Nah sekarang manusia sudah berapa miliar di dunia? Hampir setiap hari di belahan dunia ada pembunuhan manusia terhadap manusia. Jangankan begitu, belum genap 10 aja terjadi pembunuhan kok. Yang kedua, klaimnya malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketidaksetujuannya malaikat tadi argumentasinya dua, manusia membuat kerusakan. Yang kedua, kami para malaikat ini kurang baik apa? Ya, terus dijawab sama Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Itu maksudnya malaikat tugasnya khalifah nanti yang akan saya ciptakan di dunia itu berat, mengatur tatanan kehidupan manusia. Kalau kebaikannya manusia itu hanya seperti kamu, tidak bisa ngurusi yang lain-lain. Karena malaikat itu khusus nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu, mensucikan Allah dan mentasbihkan Allah, memuji Allah. Tapi urusannya kekhalifan lebih dari itu. Ada urusan lingkungan, ada urusan ekonomi, ada urusan ini, ada urusan kesehatan dan seterusnya. Yang malaikat tidak bisa. Nah, di situ kata, ya. Makanya kemarin saya sebutkan
Ya tidak tuntas juga ya itu kan ngomong beberapa jam saja. Ya kan hanya memberikan gambaran besar lalu menimbulkan gairah untuk supaya mempelajari akidah dengan sebaik-baiknya. Saya omongkan umat Islam itu akan bangkit bersama nilai-nilai tauhid jika persepsi dan pemahaman umat Islam bahwa Islam itu bukan semata-mata agama langit, tapi agama apa? Dunia. Apa maksudnya tidak semata-mata agama langit? Bukan hanya kebaikan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan saja. Nah, Islam itu juga mengatur harus ada kebaikan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, betul Pak ya? Hubungan manusia dengan alam. Islam ini juga mengatur begitu. Nah, kalau persepsinya umat Islam tentang Islam itu begitu, maka ini salah satu indikator bahwa umat ini akan apa? Bangkit. Nah, kalau cuma nilai-nilai spiritual kesalehannya manusia kepada Tuhan saja nggak bisa, tidak peduli kepada lingkungan, tidak peduli kepada kesehatan, tidak peduli kepada sesama umat manusia, benda, binatang dan sebagainya. Nah di situ, jadi balik lagi tentang sosok Nabi Muhammad SAW tadi disebutkan sebagai manusia biasa, dan ayat yang berikutnya tadi karena Rasulullah itu manusia biasa, wajar aja kalau Rasul itu keluar masuk pasar bahkan makan seperti yang mereka makan. Usulnya orang-orang kafir kok tidak malaikat ya, falaula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira, kok tidak malaikat aja. Sampai di situ panjenengan dan saya paham tentang sosok Nabi Muhammad tadi ya, sebagai hamba Allah, sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Berikutnya penjelasannya agak berbeda lagi tentang Nabi Muhammad. Apa betul Nabi Muhammad itu kalau sebagai manusia biasa berarti hukum-hukumnya Allah di dunia berlaku juga untuk Nabi Muhammad? Ya, langsung saja, hukum yang mana? Bisa sehat, bisa sakit, bisa hidup, bisa wafat. Bisa hidup, bisa wafat. Mudah-mudahan besok-besok akidah tauhid ini diteruskan oleh anak cucu kita, Pak ya. Ya, kita kan tidak mungkin 20-30 tahun yang akan datang masih ada. Ini kelihatannya sudah tidak ada 30 tahun yang akan datang. Ya, mengikuti aja. Nabi Muhammad juga mengalami nasib yang sama. Oleh Allah diwafatkan. Kalau ditarik, kita bisa baca di usia 63. Tapi bukan usianya yang kita bahas. Kalau sudah wafat bagaimana posisinya? Nah itu. Ya. Apakah wafatnya Nabi Muhammad itu sama dengan wafatnya, hakikat kewafatannya itu sama dengan manusia pada umumnya? Sama. Wafatnya. Sekarang saya tanya, definisinya mati itu apa? Iya, firaqul jasadi anir ruh. Dipisahkan jasad dari ruh. Lah saya dan panjenengan ini kan masih bisa kemana-mana karena masih ada apanya? Ruh. Ya, andai kata dipisahkan bisa kemana-mana enggak? Itu diamanai Allah, naudzubillah, dipakai main-main orang itu ya. Benar Bu, diamanai Allah, jasad manusia ini diberi roh, mesti dipakai kebaikan-kebaikan. Sebab ada masa-masa akan dipisahkan, firaqul jasadi anir ruh. Rohnya kemana? Kembalinya kepada Allah. Tidak ada yang tahu. Kadang-kadang ada orang buat gambaran
kata orang yang mau wafat itu dimasukkan di kaca, uduannya bagaimana caranya bisa orang itu tetap menghirup uduan? Bisa diketahui nggak wafatnya lewat mana tadi? Keluarnya roh? Tidak tahu, tidak tahu. Ini masih ada rohnya semuanya. Kalau tidak ada ya sudah. Tidak peduli apakah itu syekh, apakah itu wali, apakah itu profesor, apakah itu anak tamat SD, apalagi orang seperti kita. Sehingga umat Islam itu pikirannya enteng begitu, ya, menghadapi masa-masa seperti itu. Tentu saja harus dibekali dan ini dengan akidah yang kuat. Tauhid itu, karena itu nanti yang akan diminta pertanggungjawaban tentang apa namanya, termasuk pertanyaannya berkaitan dengan Nabi Muhammad itu. Nah, balik lagi, Nabi Muhammad juga dinyatakan oleh Allah dipisahkan antara jasadnya sama ruh. Jangan bisa buka surat Al-Imran ayat 144. Jadi 2-3 ayat yang dimajukan sebagai penjelasan siapa Nabi Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan hanya ingin menjelaskan upaya Nabi dalam memelihara tauhid tadi supaya tidak keliru. Surat Al-Imran ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurru syai'an wa sayajzillahu syakirin. Ada bahasa Indonesianya, Bu? Ya, Muhammad itu tidak ada lain dan tidak bukan seorang rasul. Lanjut, Bu. Ya, berarti kehadiran Nabi Muhammad sebagai rasul itu tidak unik. Tidak unik gimana maksudnya? Tidak satu-satunya rasul itu Muhammad. Betul ya? Kenapa? Sebelum Nabi Muhammad ada banyak deretan rasul, para nabi dan para rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Lanjut, Pak, Bu, monggo. Nah, kalau jangan baca ayat ini, apakah andai kata dia wafat atau dibunuh? Berarti saat Rasulullah masih hidup sudah mengerti nggak bahwa wafat saya, mati saya itu kemungkinan satu di antara dua. Sudah mengerti nggak? Sudah mengerti, oh ayatnya sudah ada. Apa dan apa? Mati biasa atau dibunuh? Coba, ini kalau enggak Nabi nggak kuat, Pak, menerima begitu itu. Iya kan? Jadi Nabi menerima ayat, dijelaskan kepada para sahabat. Ya, para sahabat, saya dapat ayat bahwa sesungguhnya aku Muhammad itu adalah rasul. Banyak rasul itu semua. Andai kata aku ini wafat atau dibunuh, berarti matinya Nabi itu ketika Nabi belum wafat sudah mengerti kalau tidak mati biasa dibunuh orang. Benar Pak ya? Nah itu sudah orang biasa kan. Begitu ketemu orang yang kuatir terus, jangan-jangan ini yang membunuh saya. Masya Allah ya. Nah, lanjut Bu, monggo. Jadi, ayat ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah. Jelas sudah, seperti manusia pada pertanyaan saya. Ini yang sudah pernah saya omongkan. Kalau Nabi Muhammad sudah wafat, boleh nggak umat Islam ini minta pertolongan sama Nabi Muhammad? Minta tolong sama Nabi Muhammad? Boleh, Pak? Tapi ada nggak saudara kita umat Islam yang hari ini minta tolong sama Nabi Muhammad? Bahasanya gimana? Nah, kapan hari sudah saya terangkan itu. Yang dimasukkan di wilayah tauhid.
Ya, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Bu? Lafal begitu deh, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Loh, tidak, saya jangan itu dulu. Boleh nggak itu? Saya ulangi lagi pakai bahasa Indonesia. Ini saya punya kitabnya loh Pak, yang saya sebutkan tadi. Punya bukunya. Dan diakui. Saya ulangi. Ya, semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Boleh nggak Pak? Yes. Saya ini cuma tanya, boleh nggak minta tolong sama Rasulullah? Sudah wafat nggak? Ada dalilnya nggak? Ada terjemahan lain dari ayat ini bahwa Rasulullah tidak wafat? Tidak ada. Semua umat Islam, para ulama meyakini wafat Nabi itu. Tapi nyatanya saya tidak bermaksud mengelak, tapi menjelaskan tentang posisinya Nabi Muhammad menurut dalil, menurut Al-Quran. Tidak ada pendapat lain, tidak ada persepsi lain kecuali Rasulullah wafat. Kata panjenengan dipisahkan antara roh sama jasadnya. Yang bisa dilacak jasadnya dimakamkan di situ dan rohnya kembali kepada Allah, tidak bisa dilacak oleh manusia secara zahir. Betul ya? Dan itu kalau masih minta tolong sama Rasulullah hari ini, minta tolong sama Rasulullah menyalahi Al-Fatihah yang sudah dibaca umat Islam setiap saat. Iyyaka na'budu, apa bahasa Indonesianya? Lah kalau hanya kepadamu ya jangan yang lain-lain. Loh itu lain. Benar itu. Kalau kamu in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Iya. Tapi ini yang saya maksudkan, minta tolong sama Nabi. Notabene Nabi itu sudah wafat. Boleh nggak? Ngerti maksudnya? Kok bingung? Iya. Itu beda. Di awal tadi sudah singgung. Syafaat Nabi ada nggak Bu? Ada. Dan sudah saya terangkan, syafaat itu bukan miliknya Nabi, milik Allah. Tapi Nabi kok bisa? Karena Nabi diizini Allah untuk memberi. Ada proses pemberian syafaat dari Allah kepada Nabi. Bukan pemberian, apa namanya, kalau pakai bahasa kita itu, legalisasinya Nabi bisa memberikan syafaat itu ada proses. Tapi hakikatnya, hak kepemilikan tentang syafaat itu Allah. Sehingga minta kepada Nabi tidak tepat. Yang ada berdoa kepada Allah akan memperoleh. Beda nggak Pak? Beda. Saya tidak bermaksud membingungkan Pak. Itu ya. Ya, ayuhan Nabi.
Istafadah. Itu lakukan saja karena itu sudah disunahkan ke Nabi. Tapi ini ada agak beda lagi, bukan syafaat itu. Saya tanya jangan, ya, nanti saya tidak terlalu lama balik ke sini lagi ya. Kalimat jenengan duduk tahiyat kemudian memberikan isyarat mengucapkan assalamu alaika ayyuhan. Pertanyaan saya, apa maknanya assalam? Saya sudah pernah terangkan itu. Bukan, bukan Pak. Yang jenengan baca di tahiyat assalamu alaika itu maknanya salamatun minan nafs wal afat. Maknanya Nabi Muhammad, engkau ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang kurang. Beda dengan jenengan dan saya duduk di sini ada yang baru datang assalamu alaikum. Kalimat assalam itu maknanya beda sama yang kita sebutkan di tahiyat itu. Kalau assalamu orang datang menyampaikan salam, kalimat assalamunya saja itu maknanya tahiyat penghormatan. Jangan dihormati oleh orang yang datang dengan dimohonkan keselamatan kepada Allah. Sebaliknya jangan menjawab waalaikumsalam. Kamu juga tak hormati, mudah-mudahan Allah memberikan apa? Keselamatan. Tapi jangan duduk dan seluruh saudara kita umat Islam seluruh dunia duduk. At-tahiyat tadi assalamu alaika itu maknanya salamatan minan nafs wal afat. Nabi, engkau ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang kurang. Kenapa kok begitu? Ketika saya hidup Rasulullah ada salah, satu-satunya manusia yang tidak pernah salah. Sampai di bawah mati. Ini kita tinggalkan ya Pak ya. Halo? Oh ini belum tuntas itu. Ya. Jadi Rasulullah diakhiri nggak hidupnya oleh Allah? Iya, bukan kehendaknya Nabi. Kehendaknya Allah. Dalilnya itu tadi. Maka Sayyidina Umar ketika mendengar Nabi itu wafat, tanda petik sepertinya tidak percaya. Karena saking cintanya kepada Nabi-Nya, dalam bahasa kita Nabi Muhammad, Umar bin Khattab mengatakan jangan bilang Muhammad meninggal, itu cuma meninggalkan kita seperti Nabi Musa meninggalkan kaumnya zaman dulu. Sepertinya tidak percaya, tapi tiba-tiba Abu Bakar yang menerangkan. Beberapa jam setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar memberikan keterangan ayyuhan nas qad araftu wa qad alimtu bi anna Muhammad qad mata. Wahai sekalian banyak orang, Anda sudah tahu Nabi Muhammad telah wafat. Abu Bakar pidato di situ, dan ini sahih pidatonya Abu Bakar. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Nah, menyembah itu termasuk diantaranya minta tolong lagi, mensejajarkan tentang kedudukannya Nabi Muhammad sejajar dengan siapa tadi? Allah. Tidak. Ya, paman kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya tidak akan wafat. Baru Umar baca ayat itu tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tidak cuma rasul. Telah banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Apakah andai kata mati atau dibunuh orang kemudian disitulah para sahabat kemudian ditarik itu di sejarah itu diterangkan para sahabat berdiri semuanya Pak, di depan rumahnya Rasulullah. Ada yang mendekati Abu Bakar merangkul, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, ka'anni lam aqra hadhil ayat. Aku kok seolah-olah belum pernah baca ayat ini. Ayat yang menerangkan Rasulullah pada saat-saat tertentu juga akan apa? Meninggal. Ini orang Islam itu jangan salah persepsinya tentang siapa Nabi Muhammad itu. Gitu loh. Dalilnya pakai apa? Ya pakai dalil. Lalu fungsinya Nabi Muhammad apa? Menerima wahyu. Lalu apa? Diterangkan kepada umatnya. Apa semuanya sudah diterangkan? Sudah. Nah, maka orang Islam tidak boleh menambahi dan mengurangi aspek-aspek
dan ibadah secara makhluk. Wudhu itu zaman Nabi sampai sekarang tata caranya begitu berubah nggak? Tata caranya wudhu itu berubah nggak? Tidak. Tapi orang memodifikasi kerannya wudhu boleh nggak? Boleh. Kalau keran wudhu terserah. Mau kamu putar begini, mau kamu tekan sedikit saja, boleh. Atau kamu masuk ke sini tanganmu dalam jarak berapa senti airnya keluar sendiri, ada nggak? Ada. Supaya ada penghematan air. Ketika kamu begini airnya lalu berhenti, lalu di sini lagi airnya keluar lagi. Silakan. Itu konsep Islam yang dibawa oleh Nabi, hal-hal yang bersifat makhluk, ubudiyah, mengikuti Nabi, yang aspek duniawi dikembangkan. Maka umat Islam bisa maju karena faktor itu. Coba semuanya harus mengikuti Nabi. Ya, berarti hari ini tidak boleh naik apa? Harus harus naik apa, Pak? Coba jujur saja Pak, saya tidak paham kenapa ada Pak Ustadz yang levelnya sudah nasional mengatakan, nah kalau semuanya itu harus ikut Nabi. Dulu Nabi ceramah nggak pakai mic, sekarang ini pakai mic. Kok itu contohnya? Itu loh maksud saya. Ah iya. Nah kalau dulu Nabi kemana-mana naik kota, sekarang Anda naik mobil, naik motor. Masa semuanya harus ikut Nabi? Apa enggak bisa memilah-memilih? Nanti maksud saya Pak ya. Karena motivasinya Pak Ustadz, dengan segala hormat saya Pak Ustadz, yang ceramah begitu itu maksudnya untuk menimbulkan tertawa. Mohon maaf, syariat tidak boleh dibuat main-main Pak. Tidak boleh dipakai guyonan. Ya. Tapi kalau Pak Ustadz itu tidak ngerti, tidak paham, saya tidak. Levelnya sudah nasional kok. Mana yang harus mengikuti Nabi, tidak ada pengembangan, dan mana yang umat Islam boleh apa? Mengembangkan sendiri. Sudah saya beri contoh tadi masalah tata caranya wudhu dan sebagainya sampai gimana, itu mengikuti Nabi nggak Pak? Tapi kerannya boleh nggak dimodifikasi? Nah itu maksud saya. Kenapa Bu? Oh iya bisa pakai. Tapi ada sisi-sisi yang logika tidak bisa dimainkan. Contoh, orang kalau buang angin itu disuruh wudhu nggak kalau mau sholat? Yang buang angin keluarnya dari depan apa dari belakang? Yang dicuci di belakang apa di depan? Itu kalau pakai logika, yang dicuci yang mana Bu? Kalau pakai logika, berarti aspek ini tidak pakai apa? Nah, di situ. Tidak semuanya. Masya Allah, mudah-mudahan jenengan dimudah ya Allah untuk bisa belajar agama dengan baik. Ya, saya itu kadang-kadang nangis sendiri Pak. Yang saya kayak kemarin itu sampai di rumah menjelang maghrib itu ada teman saya tanya nomor rekening sampai MT Taufik berapa ya loh kok begitu loh saya nggak bisa dakwah tapi tak dukung aja dakwah Taufik karena penting tak kasih sumbangan dana ini aja walaupun tidak seberapa ini sudah sangat seberapa ya. Jadi betapa pentingnya mencerahkan dan mencerdaskan umat itu, maka umat yang tidak bisa mengayahi langsung, maka dia apa? Mendukung dengan cara memberikan apa? Support apa? Itu ya. Ini masih ada penjelasannya loh tentang Rasulullah. Dilanjut ya, ya. Jangan kan tidak ke Agustus atau depan. Nah,
Saya tadi malam sampai jam 11 nggak bisa tidur. Ya dibahas di SS tadi pagi sound horror gitu ya. Ya enggak tahu kok cara cara mengisinya itu dengan nilai-nilai yang menurut saya kadang-kadang tidak bernilai edukatif. Betul Pak ya? Kadang-kadang tidak bernilai pendidikan gitu. Padahal sudah lebih dari 80 tahun. Wallahu a'lam. Ya sekarang tak lanjutkan tentang Nabi. Apakah Nabi Muhammad SAW ada kekhawatiran bahwasanya nanti akan dianggap disejajarkan dengan Allah? Jawabannya iya. Sangat amat khawatir jangan-jangan orang itu keliru, saya ini disejajarkan dengan Allah. Contoh, Allah tahu yang gaib, jangan-jangan saya dianggap tahu yang gaib. Itu maksudnya. Bisa dipahami Bu ya? Allah yang menghapus dosa, jangan-jangan saya dianggap bisa menghapus dosa. Oleh karena itulah di dalam beberapa riwayat Rasulullah menerangkan tentang dirinya. Salah satunya Nabi dengan tegas mengatakan la tudruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdul faqulu abdullahi wa rasul. Ya. Jadi janganlah kalian itu memuji-muji aku, kata Rasulullah. Sebagaimana orang Nasrani memuji-muji Al-Masih. Tapi ini sudah sangat kelewatan. Al-Masih tadi dipuji-puji oleh orang Nasrani. Kalau tidak boleh memuji-muji Nabi, lalu disuruh apa? Innama ana abdun. Aku hanya hamba Allah saja. Kalau mau menyebut aku Muhammad Abdullah, Muhammad Rasul. Dua. Dalam tradisi orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, tapi tidak di wilayahnya Nabi, yaitu orang Persia dan Romawi. Yang mereka itu adalah punya raja-raja sendiri, Persia dan Romawi. Betul Pak? Sezaman dengan Nabi Muhammad memimpin masyarakat Madinah. Betul? Itu mereka punya tradisi untuk menghormati raja-rajanya sambil berdiri. Gilirannya Rasulullah di masyarakat Madinah, Rasulullah tidak mau. Nah, kalau pakai bahasa sederhana, Nabi Muhammad itu tidak mau dihormati dengan cara berdiri. Ya cukup diikuti syariatnya saja. Dan itu tidak satu dilalahnya. Dari mana kita bisa mengetahui kalau Nabi Muhammad itu tidak mau dihormati dengan diri berdiri? Satu, di kitab Al-Qaumul Mufid itu ada peristiwa yang ada riwayat, bukan peristiwa. Ini bersahabat sedang duduk Bu, lalu Rasulullah datang menuju para sahabat. Reaksinya sahabat gimana? Berdiri. Ini dimarahi sama Nabi. Hadisnya begini, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqiyan ala ashabakumna ilaihi. Itu Rasulullah menuju kepada kami. Mari semuanya berdiri. Sampai berdiri, Pak. Sesampainya di situ apa kata Nabi? La taqum kama taqumul hajib yu'allimu ba'dal ba'd. Jangan berdiri kayak orang asing aja. Orang asing itu yang saya sebutkan tadi. Kerajaan yang sezaman dengan Nabi, Persia dan Romawi. Cara menghormati raja-rajanya sambil apa? Berdiri. Nabi Muhammad tidak bisa. Kenapa Bu? Loh, makanya itu yang mengikuti tradisi zaman dulu. Ini sosok Nabi Muhammad digitukan tidak mau. Sudah saya sebutkan satu tadi. Dua, ada sahabatnya Nabi, ini Bukhari yang menulis, namanya Anas bin Malik. Ditulis di kitab Firqatun Najiyah wa Ta'ifah al-Mansurah. Anas ngomong begini, maka syakhsun ahabbu ilaihi min Rasulillah. Tidak ada orang yang kami cintai melebihi Rasulullah, kata Anas bin Malik. Benar nggak Bu? Tidak ada orang yang kami cintai melebihi Rasulullah, kata para sahabat. Benar Pak ya? Wa kanu ila ra'ahu lam yaqumu, tapi para sahabat itu ketika
ada Rasulullah datang, mereka tidak berdiri. Kenapa? Lima ya'lamu min karahiyati dzalik. Karena para sahabat itu mengerti bahwa Rasulullah tidak dihormati dengan cara berdiri. Bingung. Sekarang Rasulullah sudah wafat nggak? Seperti yang saya sebutkan tadi. Belum. Ya, saya tadi bilang sekarang kok. Saya ulangi lagi. Sekarang 2026 Rasulullah sudah wafat nggak? Nah, bisa datang ke sini? Tapi dalam persepsi pandangan tauhid tidak. Lah kalau tidak ya jangan menghormati dengan cara berdiri. Ketika masih hidup aja tidak mau dihormati dengan cara ini tauhid. Saya tidak paham, Pak. Saya bukan mengolok-olok. Mengapa sahabat-sahabat dan saudara kita meyakini Rasulullah bisa datang ke tempat itu? Kalau saya pakai dalilnya ini penjelasan di Quran, penjelasan di hadis. Nah kalau agama tidak pakai penjelasan Quran hadis, pakai apa? Hah? Akidah itu, ya. Inilah oleh penulis kitab tauhid itu disebutkan sebagai himayatun nabi janabat tauhid fasaddahu kullah tariqin yusilu ila asyirki. Upaya nabi, jadi dalil-dalil yang dimajukan tadi semuanya, penjelasan tadi ini dikategorikan sebagai ikhtiarnya nabi menjaga kemurnian tauhid dan membentuk setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Bingung? Atau di tempat wali pemakaman wali-wali itu kan kebanyakannya minta ke lain minta ke tadi kan saya sebutkan minta ke Rasul boleh nggak? Kalau minta ke Allah saya urut pelan-pelan pertanyaannya panjang. Sepakat nggak minta kepada Allah itu boleh? Minta ke Rasul? Ya, satu sudah terselesaikan. Dua, lain itu kok minta di Raudhah meyakini tempat yang afdal. Siapa yang menyebut Raudhah itu sebagai tempat yang afdal untuk berdoa? Nabi kan? Kalau Nabi boleh dipercaya nggak? Bukan hanya boleh, tapi apa? Wajib. Ma baina baini wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Itu ditulis tuh di pintunya Raudhah. Di antara rumahku ini, batas antara rumahku dengan apa namanya mimbar. Ya, sekarang di Madinah yang tempatnya orang ada di lantai 2 itu, ya, itu adalah Raudhah, taman surga. Sehingga orang berebutan di situ. Berarti kita boleh nggak meyakini bahwa tempat ini tempatnya afdal untuk berdoa, untuk sholat, untuk ngaji, di Raudhah tadi? Boleh. Kenapa boleh? Ada dalilnya. Dawuhnya siapa tadi? Nabi. Yes. Mudah-mudahan tidak tersinggung. Nabi tahu nggak kalau di Jawa ini ada Wali Songo? Makanya tak, Nabi tahu nggak? Karena jauh ribuan tahun setelah Rasulullah wafat baru muncul orang-orang pembawa agama di Jawa, betul nggak? Pertanyaan saya, apa betul berdoa di sisi kuburannya wali ini sama dengan di Raudhah? Tidak sama. Tapi ada nggak orang yang menganggap bahwa ini juga afdal? Ada. Nah, di situ persoalannya. Nabi tidak menyebut Raudhah disebut Mas. Ngerti maksudnya Pak ya? Raudhah disebut. Ini kan tidak disebut sama Nabi. Nah, bahkan saya dahului dengan pertanyaan, Nabi ngerti nggak kalau di Jawa ini ada Wali Songo? Nggak ngerti.
Ya, sehingga kita tidak boleh merekayasa menurut persepsi kita sendiri. Tempat ini afdal, tempat ini afdal, tempat ini afdal, waktu ini afdal. Kalau tidak berdasarkan dalil, selesai sebenarnya persoalan. Bisa hadis, bisa Quran. Kalau roda tadi hadis, hadis. Hari Jumat antara sholat asar jamaah sama maghrib itu tempat yang waktu yang mustajab. Iya. Ketika imam berdiri khutbah Jumat lalu ada jeda beberapa menit duduk, itu abdal nggak? Yang menyebut siapa? Kalau yang menyebut boleh dipercaya, itu salah satu daripada makna syahadat, mempercayai. Tidak boleh merekayasa. Oh, berapa? Oh, kalau begitu tanggal 17 Agustus tengah malam itu tempat yang afdal, bener nggak? Ini saya tanya, kalau begitu 17 Agustus tengah malam itu yang afdal untuk berdoa, bener nggak? Lah iya, afdal apa enggak? Yang enggak disebut di Quran maupun tidak disebut di mana? Hadis. Saya mau ngomong karpet dhewe kantor. Ini frame agama itu di situ, Pak. Coba Anda kata tidak ada bingkainya tentang agama. Berkembang kemana-mana nggak, Pak? Ritual itu tadi. Kemana-mana. Kalau tidak dibingkai dengan dawuhnya Allah, dengan dawuhnya Rasul. Saya pakai bahasa macam-macam. Jadi agama itu sudah dibingkai, ada bingkainya. Di mana? Yaitu dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasul. Kalau tidak, sana bisa beda dengan sini, sini juga beda dengan sini. Kenapa? Semuanya memodifikasi masing-masing. Nah, itu kalau pakai penjelasannya para imam mustahid tambah banyak. Imam Malik dengan tegas mengatakan mani bid'atan fil Islam wa iyarahu hasanatan faqad sa'ama anna Muhammadan fa'ala risalah. Siapa yang membuat baru di dalam agama, kata Imam Malik, walaupun dianggap baik, ya, orang itu telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Berarti ada nilai-nilai agama yang tidak diterangkan oleh Nabi Muhammad, sehingga orang itu memodifikasi sendiri. Nah, di situ. Ada lagi, Pak? Oke. Kenapa? Saya urut dulu ya, pelan-pelan menjelaskan begini. Ya, siap menerima tantangan? Satu, ziarah kubur itu sunnah. Ini kunci dulu, Pak. Ziarah kubur yang mana, Pak Ustaz? Nabi tidak menentukan. Tapi di situ ada orang tua atau tidak ada, orang yang datang ke ziarah kubur menyampaikan salam, berdoa, selesai. Berarti orang datang ke kuburan ini adalah beda dengan orang datang ke mall. Ini ada nilai sunnahnya, berjalan dari rumah ke kuburan. Ada nilai pahalanya, betul Pak ya? Pertanyaan berikutnya, kuburannya siapa yang disunahkan untuk diziarahi? Jawabannya, kuburannya umat Islam. Iya loh. Di situ ada, misalkan ada bapak kita, ibu kita yang sudah dipundut, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala. Boleh. Tapi membuat persepsi bahwa ziarah kubur harus kuburan orang tua, ini yang tidak. Bisa membedakan Pak ya? Membuat persepsi ziarah kubur harus kuburannya Nabi, itu juga tidak. Kita kasih perbandingan. Orang dari Surabaya rame-rame pendidikan Saudi Arabia ke
Madinah. Yang benar menurut syariat. Apa kepentingannya menziarahi kuburannya Nabi? Apa kepentingannya sholat di masjidnya Nabi? Nah, sholat di masjidnya Nabi, bukan menziarahi. Tapi mumpung di sana, ziarah kubur Nabi boleh nggak? Boleh. Berarti nama itu awal dari Surabaya kemana? Sholat. Ada dalilnya. Nah, kembali lagi ada dalilnya. Nah, sekarang saya tanya, ada dalilnya nggak menziarahi kuburannya wali ini afdal? Hah? Kalau tidak, berarti posisinya sama dengan kuburan yang lain-lain. Nah, di situ persoalannya. Ya, jadi kadang-kadang saya mendengar sahabat-sahabat berceramah di YouTube, masa ziarah kubur tidak boleh? Oh, boleh. Siapa yang tidak ada larangan? Bahkan sunnah Nabi. Cuma mengkhususkan harus di sini, lalu di sini dianggap sebagai afdal, ini yang tidak ada. Bingung Pak ya? Enggak tahu? Kenapa? Sama. Kalau jenengan nanti bisa ngecek, tanya kepada panitianya. Apa beda ziarah kubur saya di belakang sana, kubur di pojok sana dengan ziarah kuburnya? Beda nggak nilainya? Tanya begitu. Kalau dijawab beda, bedanya di mana? Ada keterangannya dari Nabi. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur nggak ada, kan begitu Pak ya? Tapi pikiran tauhid seperti ini, kalau tidak dipahami secara utuh, nanti bisa dianggap menentang mayoritas yang dilakukan orang. Ini bukan masalah mayoritas dan minoritas. Ini masalah syariat. Bingung masalah? Enggak tahu? Ini masalah syariat, bukan masalah mayoritas dan apa? Minoritas. Boleh jadi enggak orang sekampung itu yang menjalankan syariat dengan benar, walaupun dia minoritas? Boleh, bisa terjadi begitu kemungkinan Pak? Bisa. Karena ukuran kebenaran itu dalam sudut pandangan akidah bukan didukung oleh minoritas atau mayoritas. Supaya kenapa Bu? Ya dengan baca saja sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Oh, tidak ada lagunya. Oh, Nabi tidak mengajarkan lagu. Benar Bu ya? Nabi tidak mengajarkan lagu. Loh, lagu apa dilarang? Menurut saya tidak dilarang. Nanti kan disebut tidak dilarang. Tapi yang dibaca itu bukan dari Nabi. Itu masalahnya. Nanti maksudnya Pak ya. Saya hafal Pak. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullah alaika. Terus ya. Asyraqal badaru. Saya hafal. Tapi tolong jangan tanya siapa saja. Apa ini lafal dari Nabi? Jawabannya tidak. Kalau orang yang apa salah? Kalau itu jenengan ngomong sholawat, dasarnya pakai ayat dulu. Ini boleh panjang gitu ya.
Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ini disuruh baca salawat gak? Bener gak? Lalu caranya gimana? Tanya sama Nabi. Berhubung nabinya tidak ada, ikuti di hadis. Nah saat itu sahabat juga tanya sama Nabi, ya Rasulullah, amarana Allah an nusalli alaihi fa kaifa nusalli alaihi. Kita kan diperintahkan baca salawat, gimana nafalnya? Nah, baru Nabi menjelaskan, ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Jadi caranya Rasulullah menjelaskan tentang lafal salawat Nabi dijelaskan menurut lisan, dilafalkan. Betul Pak? Halo? Tapi caranya Nabi mengajari wudhu diperagakan. Ngerti maksudnya? Caranya Nabi mengajari salat diperagakan, takbirnya, rukuknya, sujudnya. Tapi karena salawat itu lafal yang harus dilafalkan, maka Nabi mengajarkan tidak diperagakan tapi dilafalkan. Berarti kita harus mengikuti lafal yang diajarkan oleh, betul Pak? Nah itu tadi tidak. Wes gitu kesembuhan. Gitu Pak ya? Kita kan sering diundang kemudian jadi bahasa kampungnya. Selawatan. Dari imamnya mengajak berdiri, mahal qiyam gitu. Terus bagaimana kita sikap? Maka saya tak cerita diri saya sendiri saja untuk berjalan itu ya. Saya pernah diundang murid saya ini 1 menit 2 menit. Saya pernah diundang murid saya, Pak Cik, bisa ngisi akikah, bisa kapan Pak? Ini. Saya datang ke situ. Saya datang ke situ ternyata ada pembawa acaranya seperti yang jenengan sampaikan tadi, panjang lebar ini sampai pada bacaan tertentu semuanya disuruh. Saat terop itu yang duduk cuma saya sendiri. 2-3 menit tiba-tiba ada orang datang ke saya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Duduk di sebelah saya. Sama-sama tidak berdiri. Berarti saat terop yang tidak berdiri 2 orang. Saya sendiri. Sampai akhir mereka duduk kembali semuanya. Nggak ada yang tanya saya. Ya saya diam aja. Padahal sudah saya siapkan jawaban. Loh ini saya tidak mengalah, ini serius. Saya sudah siapkan jawaban. Apa jawaban saya? Ustaz kok tidak berdiri? Andai kata saya ditanya, saya akan jawab. Terus sampai berdiri karena apa? Kalau dia jawab Rasulullah hadir, nah baru nanti kita garap. Nanti maksud saya. Berhubung nggak ada yang tanya, ya sudah. Aku saya dulu ceramah, saya tidak menerangkan itu. Saya menyerangkan akikah. Ini tauhid. Jenengan dan saya memahami agama harus sebagai dalil. Ada nggak zaman sahabat begitu? Kenapa? Menurut saya lebih baik ikut Nabi daripada ikut masyarakat. Ya kan bener Pak ya? Pak, nanti lain kali aja. Jangan berhenti bicara akidah, ilmu di bidang apa saja selalu ada perbedaan. Betul Pak ya? Jangan bicara agama, ilmu-ilmu yang dipelajari, ilmu sekuler, ada perbedaan. Teorinya ini sama teorinya ini beda, kan bisa begitu kan? Tapi saya selalu pakai kitab ngajinya, supaya ada rujukannya. Ya, nanti aja Pak lain kali tanya. Tetaplah mengaji, nanti kita adakan kitabnya. Ya. Tidak ada ajaran Rasul, gitu aja ya.
Itu paling gampang jawabannya orang awam. Ya. Nanti kalau ada kitabnya bisa menjawabkan adalah ini. Nah, itu. Kita tutup, mudah-mudahan panjenengan dan keluarga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, memberikan barokah, memberikan umur panjang ya. Dan Allah yang majmain, kita tutup dengan doa kepada majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.